Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai stoichiometry pertama dari modul yang sudah kita buat ya, sudah saya bagikan. Nah, tujuan pembelajarannya itu adalah memahami perbedaan rumus empiris dan rumus molekul. Yang kedua adalah menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Yang ketiga dapat melengkapi persamaan reaksi kimia dan menyetarakan koefisien reaksinya. Ya, kita langsung saja ya. Nah, yang pertama adalah pengertian rumus empiris dan rumus molekul. Jadi, suatu reaksi kimia pasti melibatkan atom atau molekul. Ya, karena reaksi kimia itu melibatkan suatu materi. Nah, materi itu mengandung atom atau molekul. Bisa jadi atom, misalkan besi. Besi direaksikan oksigen, berarti besi itu adalah atom. Nah, bereaksi dengan oksigen. Oksigen itu adalah molekul. Molekul apa? Adalah molekul unsur. Ya. Jadi molekul ada dua, molekul unsur dan molekul senyawa berdasarkan ditemukan oleh yang dinyatakan oleh Amadeo Avogadro. Nah, kemudian molekul dapat berupa molekul unsur seperti yang tadi yang saya jelaskan O2. Jadi O2 itu adalah diatomik. Diatomik dari unsur yang sama yang saling berikatan membentuk suatu molekul. Nah, di sini O berikatan secara ikatan kovalen, yaitu kovalen rangkap 2 membentuk O2 secara diatomik. Nah, ini adalah molekul unsur, yaitu O2. Nah, begitu juga N2. N2 itu adalah diatomik, tapi dia berikatan ikatan kovalen rangkap 3. Nah, P4 dan juga ada S8. Ya. Nah, S8-nya adalah kristal, jadi S yang saling berikatan dengan S yang lainnya ada 8 atom dan membentuk suatu molekul unsur S8 dan ini adalah kristal. Nah, kemudian ada juga molekul senyawa. Nah, molekul senyawa misalkan CO2. Nah, molekul senyawa itu terdiri dari atom berbeda yang saling berikatan membentuk suatu senyawa. Ya, diistilahkan menjadi molekul senyawa. Misalkan CO2 karbon dioksida. Nah, ada juga N2O3 dinitrogen trioksida. Ada juga glukosa C6H12O6. Nah, ini adalah molekul senyawa terdiri dari atom yang berbeda jenisnya, kemudian saling berikatan membentuk suatu senyawa. Nah, kemudian setiap zat dalam suatu reaksi kimia memiliki rumus molekulnya masing-masing. Jadi suatu zat yang saling bereaksi itu memiliki molekulnya masing-masing. Apakah dia terdiri dari atom, apakah dia terdiri dari molekul unsur, atau dia terdiri dari molekul senyawa yang saling berikatan atomnya. Nah, kemudian kita ke rumus molekul. Rumus molekul adalah rumus kimia yang menyatakan jumlah atom tiap unsur dalam suatu senyawa. Jadi dia menyatakan berapa banyak atom sehingga senyawa itu bisa terbentuk. Misalkan di sini. Di sini N2O3 ya, dinitrogen trioksida. Nah, jadi rumus molekulnya itu adalah N-nya ada 2, O-nya ada 3. Jadi kita lihat indeksnya ya. Nah, jadi 2 ini dan 3 ini adalah indeks. Indeks itu menyatakan banyaknya atom penyusun senyawa tersebut. Nah, jadi indeks 3 ini menyatakan bahwa O-nya ada 3, sedangkan indeks 2 ini menyatakan bahwa N-nya itu ada 2. Nah, itu rumus molekul. Jadi rumus sebenarnya ya, sehingga molekul itu terbentuk. Nah, kemudian rumus empiris. Rumus empiris adalah rumus kimia yang menyatakan perbandingan paling sederhana. Jadi rumus itu dibandingkan, indeksnya itu dibandingkan. Nah, cuma ada syaratnya. Syaratnya adalah adalah perbandingan paling sederhana ya, perbandingan paling sederhana. Misalkan seperti ini. Ini adalah glukosa C6H12O6. Nah, indeksnya ini bisa kita bandingkan. Indeksnya ini bisa kita bandingkan. H12O6 glukosa. Nah, indeksnya ini ada C6. Kita bandingkan dengan 12. Kita bandingkan dengan 6. Nah, kita bandingkan sampai nilainya itu paling sederhana.
Nah, jadi kalau kita bagi 6, 12, 6 dibagi dengan 6 ya, dibagi dengan 6, maka akan didapat perbandingan 1:2:1. Nah, kalau kita masukkan menjadi CH2O. Nah, 1 ini tidak perlu ditulis ya. Jadi indeks 1 itu nggak perlu ditulis. Jadi kita sudah tahu bahwa jika tidak ada indeks, artinya banyaknya atom pada senyawa tersebut adalah 1. Nah, jadi rumus empiris dari glukosa adalah CH2O, rumus empirisnya. Nah, perbandingan paling sederhana dari C6H12O6. Itu dia. Nah, jadi rumus empiris adalah rumus kimia yang menyatakan perbandingan paling sederhana ya dari atom penyusunnya. Ini misalkan contoh C6H12O6 ya. Nah, jadi C6H12O6. Nah, kita lihat indeksnya. Indeksnya adalah 6, 12, 6. Itu 1, 2, 1. Nah, sehingga menjadi CH2O. Nah, itu adalah perbandingan paling sederhana. Jadi kita bandingkan indeksnya seperti apa ya. Nah, kemudian penentuannya langkah-langkahnya yang pertama adalah jika diketahui rumus molekulnya, rumus empiris dapat ditentukan dengan menyederhanakan rumus molekul tersebut sehingga diperoleh bilangan bulat dan sederhana atau bilangan bulat dan terkecil. Jadi dilihat rumus molekulnya, kemudian indeksnya dibandingkan. Nah, sehingga diperoleh bilangan bulat ya, bukan pecahan, bukan desimal dan terkecil. Nah, jadi sampai yang terkecil ya seperti tadi, yaitu C6H12O6 dibandingkan menjadi CH2O. Nah, ini sampai yang terkecil ya. Dan misalkan kita bandingkan tetapi tidak mencapai perbandingan terkecil, misalkan di sini 6, 12 dengan 6. Tapi di sini kita bagi 2 ya. Menjadi 3:4:3. 3:6 ya, banding 3. Dan ini kan bukanlah perbandingan, ini artinya bisa dibandingkan lagi ya. Bisa dibandingkan lagi. Nah, jadi sampai perbandingannya terkecil. Jadi misalkan kalian mengambil 363 menjadi C3H6O3, ini tidak tepat ya. Tidak tepat, ini dikatakan rumus empiris karena perbandingan bilangan bulatnya itu haruslah paling terkecil. Nah, yang paling terkecil adalah 1, 2, 1 ya, 1, 2, 1. Nah, kemudian yang kedua adalah jika diketahui massa unsur-unsur penyusun senyawa, rumus empiris dapat ditentukan dengan menggunakan perbandingan mol. Nah, jika diketahui massa unsur-unsur penyusun senyawanya. Jadi kalau C6H12O6 diketahui penyusunnya apa-apa saja. Nah, kemudian rumus empirisnya dapat kita tentukan dengan membandingkan molnya. Misalkan CO2, C dan O. Kita dapat tentukan berapa massa C, berapa massa O, cari molnya, kemudian dibandingkan, dan itulah menjadi rumus empirisnya. Nah, ini di sini ada contoh soal sehingga kita bisa membahasnya ya. Nah, di sini C6H12O6 yang seperti tadi, berarti rumus empirisnya adalah CH2O ya. CH2O untuk rumus empirisnya. Kemudian yang B, CH3COOH. Nah, kita lihat banyaknya C ada berapa? Nah, banyaknya C ada 2. Nah, di sini ya, coba.
Di sini CH3COOH. Nah, kita lihat berapa banyak C-nya. Di sini banyak C-nya ada 2 ya. H-nya berapa? H-nya ada 4. O-nya 2. Nah, kita bandingkan. Kita bandingkan sehingga menjadi 1 2 1. Nah, jadi C H 2O. Nah, ini hampir sama dengan glukosa yang tadi ya. Nah, kemudian H2O2. H2O2 ini sama-sama 2 berarti HO ya. NH3, apakah ini bisa dibandingkan 1 dengan 3? Tidak, berarti rumus molekul pada NH3 yaitu amoniak dengan rumus empirisnya itu sama. Nah, kemudian CONH2. Nah, apakah ini bisa dibandingkan? Tidak, ya, karena C dan O-nya sudah 1 ya. Jadi tidak bisa dibandingkan. Jadi tetap CONH22 atau kita sampaikan CON2H4. Nah, ini dia perbandingan empirisnya. Ya. Kemudian contoh soal kedua. Terdapat senyawa hidrokarbon CXHY sebanyak 70 gram yang terdiri atas 60 gram karbon dan sisanya hidrogen. Nah, tentukan rumus empirisnya. Bagaimana caranya menentukan rumus empiris suatu senyawa yang indeksnya kita tidak ketahui? Nah, indeksnya tidak ketahui. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat penyusunnya ya. Penyusun dari senyawa ini ya. Senyawa ini. Apa saja penyusunnya? Nah, penyusunnya kita ketahui ada C dan H, karbon dan hidrogen. Berarti kita bisa membentuk suatu persamaan dari karbon dan hidrogen sehingga bisa membentuk CXHY walaupun indeksnya tidak diketahui ya. Nah, jadi kita bisa membentuk CXHY dari C plus H2 menjadi CXHY. Nah, ini dia. Jadi penyusunnya adalah C dan H. Nah, berarti kita bisa menggunakan aturan kedua dalam menentukan rumus empiris yang tadi sudah Bapak jelaskan ya. Nah, aturannya apa? Jika diketahui massa unsur-unsur penyusun senyawanya, rumus empiris dapat ditentukan dengan menggunakan perbandingan mol. Jadi kalau massanya ketahuan, nah ini kita bisa bandingkan molnya ya. Nah, di sini diketahui CXHY-nya itu 70 gram. Kemudian karbonnya 60 gram. Nah, kalau kita menggunakan hukum kekekalan massa atau hukum Anthony Laurent Lavoisier, artinya hidrogennya adalah 10 gram. Ya, hidrogennya adalah 10 gram. Kalau begitu, ini 60 gram, ini 10 gram, dan ini sesuai data ini 70 gram. Nah, kita melihat bagaimana perbandingan molnya ya. Mol berarti massa dibagi mr, AR ya. 60 dibagi 12. Nah, 10 dibagi berapa? Nah, dibagi dengan 2 ya. Kenapa 2? Karena hidrogen di sini ada 2. Nah, 2. 60 bagi 2 itu 5. Sedangkan 10 bagi 2 adalah 60 bagi 12 5, 10 bagi 2 adalah 5 ya. Nah, kita lihat perbandingan di sini perbandingan molnya. Oke, ada yang ini ya, yang perlu dikoreksi ya. Jadi tidak perlu kita bentuk suatu reaksi untuk ini. Tidak perlu kita membentuk suatu reaksi untuk ini. Nah, cukup kita ketahui bahwa
CXHY. Nah, C-nya CXHY-nya 70 gram ya. Berarti untuk penyusunnya itu C-nya 60 gram. Artinya hanya itu sekitar 10 gram saja. Nah, sehingga 60 kita bagi dengan AR-nya ya, 12 dibanding dengan 10 bagi AR-nya, berarti ini 5 banding 10. Nah, atau 1 banding 2. Sehingga untuk persamaan empirisme atau rumus molekul empirisnya, rumus empirisnya adalah CH2 ya, CH2. Nah, ini jawabannya CH2 ya. Nah, ini dia. Jadi tinggal lihat hukum Antonio Rano-Fourier perbandingannya. Jadi tidak perlu kita lihat indeksnya, karena indeksnya itu nggak diketahui gitu. Nah, kemudian menentukan rumus molekul. Pada umumnya rumus molekul merupakan kelipatan bulat dari rumus empiris. Nah, kenapa kita tadi perlu untuk mempelajari rumus empiris? Karena keberadaan rumus molekul itu berdasarkan rumus empiris ya. Makanya tadi sebelumnya kita pelajari rumus empiris. Namun ada juga beberapa senyawa yang rumus molekul dan rumus empirisnya sama. Nah, ini ingat, ada beberapa senyawa misalkan H2O, NH3, CO2, CO itu merupakan senyawa yang rumus molekul dan rumus empirisnya sama. Karena perbandingan dari indeksnya itu sama seperti rumus molekulnya. Namun untuk menentukan rumus molekul suatu senyawa dapat digunakan persamaan berikut. Jadi persamaannya adalah MR rumus empiris, jadi massa atau relatif dari rumus empiris dikali N. Nah, N ini adalah jumlah pembagiannya karena sama ya. Nah, dikali dengan jumlah pembagiannya. Nah, sama dengan rumus molekul. Jadi N angka yang menunjukkan kelipatan, atau pada saat perubahan dari rumus molekul di rumus empiris itu pembagiannya berapa. Nah, atau kelipatannya. Jadi ini rumusnya, rumus empiris, MR-nya dikali N jadi rumus molekul. Nah, kemudian contoh soal nomor 3. Suatu gula memiliki rumus empiris CH2O. Nah, di gula rumus empirisnya CH2O. Walaupun kita tahu gula itu ya beda ya, gula glukosa berbeda ya. Gula glukosa berbeda. Gula itu sukrosa. Nah, kita cari ya. Jika MR gula adalah 150, tentukan rumus molekul gula tersebut ya. Tentukan rumus molekul gula tersebut. MR-nya adalah 150. Kita masukkan ke rumus ini ya. Jadi rumus empirisnya adalah CH2O. Nah, dicari adalah bagaimana rumus molekulnya. Caranya kan tadi adalah MR rumus empiris dikali N disama dengan MR rumus molekul. Nah, kan sama dengan ini. Nah, ini adalah rumus empirisnya. Nah, kita ketahui dari soal AR-nya itu adalah hanya 1, C-nya 12 dan O-nya 16 ya. Nah, kita masukkan ke sini berapa MR dari rumus empiris. Nah, berarti kita tinggal tambahkan 12 ditambah 2 dikali 1 ditambah 16. Nah, itu menjadi 16 tambah 14 30 ya, 30. Nah, itu menjadi 30 dikali N sama dengan rumus molekulnya. Nah, rumus molekulnya adalah 150. Nah, sehingga N sama dengan 150 dibagi 30. N sama dengan 5 ya. N sama dengan 5. Nah, ini untuk N-nya. Nah, bagaimana untuk menentukan rumus molekulnya sedangkan N-nya diketahui? Nah, kita tinggal masukkan ke dalam CH2O dengan jumlah banyak N-nya ya.
Nah, jadi CH2O N-nya kan 5 ya. Nah, kita kalikan berarti C5 H10O5. Nah, berarti ini adalah rumus molekulnya, C5H10O5. Nah, kita lihat pembahasannya ya, N5 ya, sehingga rumus molekulnya menjadi C5H10O5. Oke, kita akan masuk ke contoh soal keempat ya. Nah, suatu senyawa hidrokarbon tersusun atas 75% massa unsur karbon dan sisanya hidrogen. Nah, jika Mr hidrokarbon 32, ARC-nya itulah 12, kemudian AR hanya 1, tentukan rumus empiris senyawa hidrokarbon tersebut dan rumus molekulnya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, nah ini hanya diketahui persentasenya ya, persentase dari karbon dan hidrogen penyusunnya. Nah, di sini adalah 75%, kemudian di hidrogen adalah 25%. Nah, jadi kita bisa menggunakan suatu pengandaian ya, pengandaian. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, di pengandaiannya, jadi dianggap misalkan masanya totalnya itu 100 gram. Berarti karbonnya 75 gram, kemudian hidrogennya 25 gram. Nah, kemudian kita cari berapa perbandingan molnya. Nah, didapatkan perbandingan molnya 1:4. Kalau begitu rumus empirisnya adalah CH4. Nah, setelah kita mengetahui CH4, nah di sini kan sudah diketahui Mr hidrokarbon kan. Mr hidrokarbon. Nah, kita masukkan ke rumus empiris dikali N sama dengan rumus molekul. Berarti dapatkan rumus empirisnya itu adalah 16 ya. 16 dikali N sama dengan 32. N-nya 2. Berarti untuk rumus molekulnya adalah C2H8 karena N-nya adalah 2 ya. Nah, itu sekarang soal nomor 5. Senyawa karbon dengan massa 92 gram dibakar dengan oksigen sehingga menghasilkan 132 gram CO2 dan 72 gram H2O. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut, senyawa karbon. Nah, jadi kita membuat persamaan reaksi dulu ya. Persamaan reaksi misalkan ini. Nah, CX-HYOZ ya. CX-HYOZ. Nah, jadi ini suatu bisa dibilang gula ya, gula CSHYOZ. Cuman turunannya apakah dia adalah sukrosa, fruktosa, galaktosa atau laktosa. Nah, ini yang akan kita cari. Mereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Ini 92 gram. Nah, CO2-nya 132 gram. Kemudian H2O-nya 72 gram. Berapa nilai oksigennya kita bisa cari ya, kita bisa cari. Nah, dengan hukum kekekalan massa. Nah, tapi di sini penulis langsung mencari massa C ya. Massa C atau massa C di dalam ini CXHYOZ. Nah, melalui CO2 ya, melalui CO2 didapatlah 36 gram. Jadi dari CO2 kita cari berapa massa C-nya, didapat 36 gram. Artinya di sini 36 gram juga. Nah, kemudian hanya dari H2O didapatkan massanya 8 gram. Nah, itu sisanya adalah ini O. Nah, jadi langsung ke senyawanya itu, senyawa CSHYOZ-nya itu. Nah, setelah mendapatkan masanya, baru dilihat molnya. Lihat molnya, didapatlah 3:8:3. Berarti C3H8O3. Nah, kalau ini super solusi, jadi mencari massa O2-nya dulu. Nah, setelah mencari massa O2, dibagi dengan dicari molekul unsur ya, mol dari
molekul unsur dan senyawanya. Nah, didapatkan koefisien. Setelah dapat koefisien, kita masukin ke persamaan reaksi. Nah, dicari berapa X-nya, itu dari nilai koefisien H-nya dan O-nya. Nah, sehingga sama saja jawabannya, tapi ini perbandingan koefisien. Jadi nilai mol ke koefisien tadi kan dicari massa per unsur penyusunnya, baru dicari mol dibandingkan jadi indeks. Kalau ini mencari massa dari senyawa, kemudian dicari perbandingan mol pada senyawa tersebut, pada senyawa dalam suatu reaksi kimia, kemudian dibandingkan molnya tersebut menjadi nilai koefisien. Itu dia. Nah, kemudian yang D, melengkapi persamaan reaksi kimia ya. Melengkapi persamaan reaksi kimia. Nah, pada umumnya suatu reaksi kimia melibatkan ion-ion. Nah, pada umumnya ya, berarti ada reaksi kimia yang tidak melibatkan ion-ion. Nah, oleh karena itu, jika dua buah senyawa atau lebih direaksikan, akan terjadi pertukaran ion-ion. Kation dari suatu senyawa akan berikatan dengan anion dari senyawa lainnya. Nah, jadi ada pertukaran ion-ion kalau itu adalah ion. Nah, jadi pada saat bereaksi misalkan NaOH dengan HCl. Nah, di situ ada ion-ion, maka akan menjadi H2O dan NaCl karena pertukaran antar ionnya. Reaksi pertukaran ion-ion pada suatu reaksi kimia dapat diilustrasikan seperti berikut. Misalkan AB dan CD, maka menjadi AD dan BC. Itu dia. Seperti yang tadi saya sampaikan, HCl dan NaOH itu bisa menjadi H2O dan NaCl. Nah, beberapa reaksi terjadi mengikuti aturan. Jadi ada beberapa aturan ya. Misalkan asam plus basa itu menjadi garam plus air. Nah, jadi misal HCl dan NaOH itu adalah asam dan basa. Dia akan menjadi garam yaitu NaCl dan air. Nah, garam 1 dan garam 2 akan menjadi garam 3 dan garam 4. Nah, misalkan NaCl dengan Kf ya, NaCl dengan Kf, maka akan menjadi KCl dengan NaF ya. KCl dengan NaF. Itu garam 1, garam 2. Nah, CSHY hidrokarbon bersama oksigen akan menjadi karbon dioksida dan air. Nah, CSHYOZ merupakan bisa jadi itu gula CSHYOZ, atau juga bisa menjadi ini adalah asam karboksilat atau turunan dari hidrokarbon dari oksigen akan menjadi CO2 dan H2O. Ini beberapa contohnya. Ini NaOHCl ini adalah garam ya, asam basa itu menjadi garam plus air. H2SO4 KOH juga asam basa. H2SO4 ini adalah asam karena ada hidrogennya. KOH ini adalah basa karena ada hidridanya ya, ada hidroksidanya. Nah, ini akan menjadi garam plus air. Ini garam. K2SO4 ini garam. Nah, kemudian AlCl3 ini adalah garam. CaCl3 ini garam ya, garam 1 garam 2 berarti menjadi garam 3, jadi dia saling tukar, itu menjadi Al2CO3 3, ini garam 3, ini garam 4, CaCl2. Nah, yang kedua ini adalah garam juga ya, garam Na3PO4 ini garam, MgNO32 ini adalah garam, dia akan menjadi garam 3 dan garam 4. Nah, yang ini adalah hidrokarbon ya. Nah, hidrokarbon C3H8 bereaksi oksigen akan menjadi karbon dioksida dan air, dan ini adalah ini ya, turunan dari hidrokarbon. Nah, ini akan menjadi karbon dioksida dan air juga. Nah, contohnya, tuliskan persamaan reaksi berikut ini dan lengkapi hasil reaksinya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, nah kita harus merubah suatu senyawa yang ditulis namanya menjadi simbol ya. Misalkan natrium oksalat. Nah, natrium oksalat nih
bentuk simbolnya apa, itu natrium oksalat. Nah, bentuk simbolnya apa, kemudian aluminium sulfida, bentuk simbolnya seperti apa. Nah, kalau lihat di sini natrium oksalatnya adalah garam ya, aluminium sulfida ini garam juga, berarti jadi garam 3 garam 4 ya. Kalau mau langsung tanpa ada simbol, ini bisa jadi natrium sulfida dengan aluminium oksalat. Kalau mau ditulis langsung, jadi natrium sulfida dengan aluminium oksalat ya. Nah, misal yang B, amonium nitrat dengan barium kromat. Ini juga garam 1 garam 2 ya. Nah, di sini harus kita ubah menjadi simbol. Ini juga simbol. Kalau mau langsung juga bisa tanpa penyebutan simbol. Tapi lebih baik ditulis dalam bentuk simbol ya. Ini misalkan amonium kromat dengan barium nitrat. Nah, kita lihat pembahasannya ya. Nah, ini kan disimbolkan. Natrium oksalat. Oksalat itu apa? Oksalat itu C2O4 2-. Nah, sehingga menjadi Na2C2O4. Aluminium sulfida itu S sulfida sulfur ya. Nah, jadi Al2S3. Nah, ini adalah reaksi garam 1 garam 2 menjadi garam 3 garam 4. Nah, begitu juga ini perkromat itu adalah CrO4, nitrat itu NO3 ya. Jadi NH4NO3, amonium itu amoniak ditambah H jadi amonium. Nah, NH4NO3 kemudian dengan BaCO4 menjadi NH42CO4 dan BaNO32. Nah, soal nomor 7. Lengkapi hasil reaksi berikut dan setarakan reaksinya. Kalsium asetat. Nah, kalsium asetat itu lambangnya, simbolnya adalah CH3COOCa ya. CH3COOCa. Nah, aluminium dikromat. Nah, jadi Al Cr2O7. Nah, jadi AlCr2O7 ya. AlCr2O7. Nah, berarti menjadi kalsium dikromat. Ca3 Cr2O72. Nah, dengan aluminium asetat CH3COO2 CO3 Al. Nah, itu misalkan kalsium dikromat menjadi aluminium asetat, dan ini masuk ke garam 1 garam 2. Nah, potasium klorat dengan barium silikat juga seperti itu. Ini adalah garam 1 garam 2, berarti garam 3 garam 4. Nah, potasium itu adalah K ya. Klorat itu adalah ClO4 2 minus ya. ClO4 3 minus ya. Nah, jadi K3ClO4 dengan barium silikat itu BaSiO2 ya. BaSiO2. Nah, kemudian ada sodium itu Na, karbonat itu CO3 ya. Nah, kemudian magnesium fosfat PO4, berarti Mg3PO42. Nah, di sini semuanya kalau kita lihat ABC ini adalah garam. Berarti dia masuk ke ketentuan garam 1 garam 2 menjadi garam 3 garam 4. Nah, kita lihat pembahasan di sini ya. Ini asetat CH3CO2 karena di sini CH3CO- dan Ca2+ ini berbeda ini ya, ionnya ya, dan banyaknya ion. Di sini 2+, ini min. Berarti di sini harus ada 2 indeksnya. Nah, begitu juga Al2CR2O7 ya, 27 2-. Al3+, berarti di ini 2 ini 3 ya. Nah, ini di saling tukar, garam 1 garam 2 garam 3 garam 4. Ya Allah. Nah, ini ada penyetaraan ya. Penyetaraan itu kenapa diperlukan? Karena banyaknya unsur itu tidak setara. Banyak unsur senyawa itu tidak setara. Nah, jadi harus disetarakan agar banyaknya unsur kiri dan kanan itu sesuai dengan hukum kekekalan massa yang ditemukan oleh Anthony Laurent Lavoisier. Yang B, potasium klorat ya, potasium itu K ya, kalium. Klorat itu ClO3- ya, ClO3-. Nah, ini klorat, kalium klorat dengan jadi ada Cl
ClO minus, ClO2 minus, ClO3 minus, ClO4 minus. Hiperklorit, klorit, klorat, dan hiperklorat. Nah, ini adalah klorat. Klorat itu banyaknya O-nya 3. Nah, ada barium silikat ya. Silikat itu SO3 2 minus ya. Karena sama-sama 2 jadi langsung saja BaSO3. Nah, ini dia. Nah, di sini juga ada penyetaraan reaksi. Nah, karena untuk menyamakan banyaknya atom. Nah, yang ke C adalah sodium karbonat. Sodium itu Na, natrium, karbonat itu CO3 2 minus. Karena ini plus dan 2 minus, berarti Na-nya 2 indeksnya. Kemudian magnesium non fosfat. Nah, magnesiumnya 2, berarti di sini indeksnya di 3. Nah, kemudian fosfatnya 3, di sini jadi 2 ya. Ya, karena kalau misalkan di ikatan ion, reaksi ion itu muatan akan mempengaruhi banyaknya indeks jika berbeda. Nah, seperti ini kan berbeda ya, ini 1, ini 3, berarti Na-nya jadi 3. Jadi dipindah muatannya, di copy kemudian dipindahkan ke indeksnya salah satu ion yang lain. Nah, kalau ini enggak perlu karena sama ya, karena sama enggak perlu. Nah, setelah didapatkan baru disetarakan ya. Nah, inilah pembahasan untuk stoikiometri pertama. Semoga bermanfaat dan mohon diperhatikan penjelasan dan pembahasan soalnya. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.